Oke, silakan Pak. Oke, makasih Cak Rangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasman. Saat ini saya sedang bekerja di Biro PBJ Kalimantan Selatan, yang nantinya insya Allah selama 10 menit ke depan akan membantu workshop online ini. Yang terhormat Bapak Ibu peserta kelas reguler workshop online MS Training and Consulting, yang saya yakin meskipun dengan berbagai macam kesibukan Bapak Ibu sekalian masih menyempatkan diri bergabung pada Zoom meeting siang menjelang sore hari ini. Yang terhormat Pak Muji, mungkin beliau belum bisa hadir ya karena ada acara yang bersamaan yang diwakili oleh Cak Rangga nampaknya ini. Kemudian yang terhormat Pak Muhlis Isnaini selaku manajemen MSTC yang bertindak selaku host dan selalu standby ya setiap acara. Sehat Pak Muhlis? Sehat selalu, makasih. Sehat selalu Cak Kasman dan Bapak Ibu semuanya. Oke. Teristimewa telah hadir di tengah layar kita yang terhormat Pak Saprudin selaku narasumber pada hari ini. Semoga senantiasa sehat walafiat ya Pak Saprudin. Salam kenal dari saya, dari Kalsel. Masih ter-unmute Pak itu. Perlu saya sampaikan, beliau merupakan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini, topik yang kita bahas merupakan salah satu topik yang perlu kita ketahui selaku pelaku pengadaan barang jasa, yaitu pengadaan langsung penyedia jasa konstruksi. Di kesempatan ini, Pak Saprudin nanti akan membahas pengadaan langsung pekerjaan konstruksi, baik yang penyedianya itu merupakan badan usaha maupun pekerjaan konstruksi perorangan, yang saya yakin sering kita diskusikan ya di berbagai kesempatan di grup-grup WA atau medsos. Ini suaranya nggak putus-putus ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Nanti beliau akan membahas apa saja sih syarat-syarat kualifikasi kalau pengadaan konstruksi melalui perorangan atau melalui badan usaha. Kemudian apa saja dokumen yang semestinya diperlukan dan juga bagaimana tahapan pelaksanaannya. Nah, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa agar acara ini berlangsung dengan tertib, dengan lancar, serta kita diberi kemudahan pemahaman dalam mengikuti webinar pada sore siang hari ini. Tak lupa, semoga pandemi yang berlangsung saat ini di Indonesia cepat berlalu. Mungkin saja ada di antara kita yang mungkin masih sedang sakit, juga keluarga atau kerabat yang sedang terbaring sakit, mudah-mudahan juga diberi cepat kesembuhan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Terima kasih. Demikian saya sampaikan, tanpa berlama-lama lagi, layar dan waktu sepenuhnya saya serahkan ke Pak Saprudin di Sulawesi Tengah. Silakan Pak Saprudin. Terima kasih Pak Kasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman semua. Ini Pak Muhlis, ada lama tidak ketemu Pak Muhlis. Siap, sehat selalu Bang. Sehat, alhamdulillah. Wih, tambah berewokan sekarang ya. Aduh. Teman-teman semua,
hari ini kita ketemu walaupun secara virtual. Senang sekali hari ini dikasih kesempatan dengan Pak Muji untuk bisa berbagi terkait dengan pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk pengadaan langsung penyedia jasa pekerjaan konstruksi berdasarkan Perlem 12 2021. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya. Beberapa dari kita mungkin sudah kenal, tapi mungkin beberapa yang lainnya belum kenal. Nama saya Safrudin. Saya sekarang bertugas di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palu, itu di bagian pengadaan barang dan jasa di UKPBJ sebagai kepala bagian di tempat yang baru sebenarnya, ini baru 2 bulan kita bergabung di sini. Sebelumnya di Badan Penanggulangan Bencana. Jadi kalau secara pengalaman kami lamanya di PU, mulai dari PU Donggala, kemudian di PU Sigi, kemudian pernah di penanggulangan bencana, ya itu pengalaman yang secara kedinasan. Kemudian pengalaman lain, saya pikir mungkin lebih banyak di pengadaan bagi baik pernah sebagai konsultan, sebagai panitia lelang, kemudian jadi PPHP, jadi Pokja, jadi KPA, ya kira-kira seperti itu yang pengalaman yang sudah ada. Kebetulan mungkin lebih cepat lahir, lebih duluan lahir dari teman-teman yang lain. Saya kira itu mungkin perkenalan singkat, nanti mungkin kita bisa kenalan lebih intens lagi di dalam diskusi-diskusi, mungkin diskusi seperti ini. Nomor telepon saya di 0812 4506 1918. Itu juga nomor WA. Saya kira mungkin itu untuk perkenalan awal ya, Pak, teman-teman semua, Pak Muhlis, Pak Kasman. Apa kita sudah bisa langsung mulai ini, Pak? Izin? Silakan, Pak. Boleh ya? Ini ya. Sudah kelihatan ya? Belum lagi. Belum ya? Ya, Pak. Sebentar. Masih... Ya, sudah kelihatan, tinggal diperbesar, Pak. Oke. Jadi teman-teman semua, hari ini kita akan membahas sedikit tentang pengadaan langsung penyedia jasa pekerjaan konstruksi berdasarkan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Nah, nggak pindah ya. Oke. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa metode pemilihan pengadaan barang dan jasa itu ada beberapa. Yang pertama itu e-forecasting, yang kedua pengadaan langsung, yang berikutnya adalah pemilihan langsung, kemudian tender cepat, kemudian tender. Nah, pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi. Hari ini kita bahas mengenai pengadaan langsung. Ini dimana penunjukan langsung ya, pemilihan langsung. Pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi terbagi 2. Yang pertama, pengadaan langsung pekerjaan konstruksi badan usaha, dan yang kedua, pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi perorangan. Nah, untuk pengadaan langsung badan usaha, itu syarat kualifikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua, memiliki status wajib
valid ya keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak. Yang ketiga memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahannya jika ada perubahan. Kemudian secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya. Kemudian surat kuasa bila dikuasakan. Berikutnya bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap apabila dikuasakan. Dan yang berikut adalah kartu tanda penduduk. Lanjutannya, menyetujui fakta integritas yang dalamnya berisi tidak akan melakukan praktek korupsi, dan lain-lain, dan nepotisme. Kemudian melaporkan kepada Habib, saya pikir ini sudah sudah umum. Kalau yang di dalam sistem itu kita cukup, berarti kita sudah menyetujui fakta integritas ini. Kemudian menyetujui surat pernyataan yang berisi bahwa yang bersangkutan manajemen tidak sedang pengawasan pengadilan, tidak pilot atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Kemudian bertindak untuk semenuhnya tidak sedang menjalani sanksi daftar hitam. Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan atau konflik of interest. Kemudian yang bertindak untuk yang tidak sedang menjalani sanksi pidana, ya. Kemudian pimpinan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai kementerian, lembaga atau perangkat daerah, atau pimpinan dan badan usaha sebagai pegawai kementerian atau lembaga perangkat yang sedang cuti di luar tanggungan negara. Pernyataan lain menjadi syarat kualifikasi tercantum dalam dokumen pemilihan. Kemudian data kualifikasi diisikan dalam dokumen penawaran disampaikan dengan benar. Dan kemudian jika di kemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang disampaikan tidak benar atau ada pemalsuan, peserta bersedia dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pencantuman dalam daftar hitam atau blacklist, digugat secara perdata atau dilaporkan secara pidana kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU, paling tidak 1 pekerjaan dalam 4 tahun terakhir, kecuali untuk perusahaan berkurang dari 3 tahun, kemudian memiliki sisa kemampuan paket, ini perhitungannya ini 5 maksimalnya. Kemudian dalam hal untuk pengadaan langsung jasa konstruksi di Provinsi Papua, maka diutamakan pelaku usaha orang asli Papua. Nah, sementara untuk syarat pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi perorangan, ini adalah ada beberapa yang berbeda dengan yang dari badan usaha, memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha, kemudian memiliki identitas kewarganegaraan dalam bentuk KTP atau paspor atau surat keterangan domisili, kemudian memiliki NPWP dan status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak, kemudian menyetujui fakta integritas. Yang kelima, menyetujui pernyataan peserta yang berisi tidak dikenakan sanksi daftar hitam, keikutsertaan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan dengan pihak terkait, kemudian tidak dalam pengawasan pengadilan atau sedang menjalani sanksi pidana dan tidak berstatus sebagai ASN kecuali yang bersangkutan menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Yang berikut, dalam hal pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi yang digunakan untuk percepatan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat, diutamakan untuk pelaku usaha orang asli Papua. Kemudian memiliki kualifikasi teknis meliputi ada sertifikat kompetensi kerjanya yang masih berlaku, kemudian memiliki pengalaman paling kurang 1 pekerjaan konstruksi dalam 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah swasta, di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, jadi ini dimungkinkan untuk subkontrak. Yang berikut, nilai pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% nilai total HPS
Dan pekerjaan memiliki kesamaan pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya. Yang terakhir itu memiliki tempat atau lokasi usaha. Nah, apa saja dokumen pengadaan langsung? Dalam dokumen pengadaan langsung ini ada beberapa dokumen yang terdapat di dalamnya. Itu yang pertama ada undangan pengadaan langsung. Yang berikut ada instruksi kepada peserta pengadaan langsung, kemudian ada lembar pemilihan, spesifikasi teknis dan gambar, daftar kuantitas harga dan atau daftar keluaran harga, kemudian formulir dokumen penawaran. Ini berisi dari dokumen administrasi yang terdiri dari surat penawaran. Yang kemudian yang kedua, dokumen penawaran teknis, itu di dalamnya ada daftar peralatan, kemudian daftar personil, yang disertai dengan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pejabat penandatangan kontrak. Artinya, kalau misalnya dia menyampaikan daftar riwayat kerja, maka cukup riwayat kerja saja. Tapi kalau misalnya referensi kerja, maka itu referensi kerja saja. Kalau mau diisi dua-duanya juga boleh. Ya. Kemudian untuk kriteria personil dipersyaratkan, tidak mensyaratkan tenaga ahli. Kemudian hanya mensyaratkan satu sertifikat kompetensi kerja untuk tiap personil yang disyaratkan. Kemudian dapat mensyaratkan petugas K3. Artinya ini dapat, tidak harus. Ya. Tetapi dalam pelaksanaan K3 itu kita diwajibkan untuk memenuhi itu, berapapun nilainya. Yang berikut dokumen penawaran teknis, daftar peralatan untuk perorangan ya. Kemudian dokumen penawaran harga, dokumen penawaran terdiri dari dua, daftar kuantitas dan harga beserta surat penawaran dan daftar surat penawaran itu sendiri. Kemudian yang berikut ada formulir isian kualifikasi dan rancangan SPK. Kemudian dokumen penawaran harga untuk badan usaha, harga penawaran, surat penawaran, daftar kuantitas harga, dan daftar keluaran untuk yang kontrak lump sum. Kemudian dokumen pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi perorangan, ada undangan pengadaan langsung, yang berikut instruksi kepada peserta, yang berikutnya adalah lembar data pemilihan, kemudian spesifikasi teknis dan gambar, berikutnya daftar kuantitas harga dan daftar keluaran harga, yang berikut dokumen penawaran, terdiri dari dokumen surat penawaran, kemudian bagaimana tahapan pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi. Di awalnya itu PPK menginput paket pekerjaan dalam RUP, dalam aplikasi SPSE, kemudian PPK membuat paket pekerjaan yang terdiri dari nama paketnya, jenis kontraknya, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, upload spesifikasi teknis, gambar, dan input HPS dalam aplikasi SPSE. Tahapan berikutnya PPK memilih pejabat pengadaan ditetapkan dalam aplikasi SPSE. Kemudian pejabat pengadaan buat paket dengan cara memilih paket yang telah dibuat oleh PPK dalam aplikasi. Kemudian membuat jadwal pemilihan, buat dokumen pengadaan langsung. Kemudian menetapkan syarat kualifikasinya, menetapkan persyaratan teknis penyedia, kemudian mengundang penyedia melalui aplikasi SPSE. Tahap berikutnya, penyedia menyampaikan dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE dan melampirkan persyaratan kualifikasi, teknis, kemudian penawaran harga dan waktu pelaksanaan. Kemudian pejabat pengadaan melakukan evaluasi penawaran penyedia. Berikut pejabat pengadaan mengundang penyedia untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi dokumen penawaran. Tahapan berikutnya, penyedia memenuhi persyaratan ditetapkan dalam berita acara hasil pengadaan langsung. Dan bila evaluasi tidak memenuhi persyaratan ditetapkan, maka proses pemilihan atau dinyatakan gagal dan dilanjutkan dengan mengundang penyedia yang lain.
Berikut pejabat pengadaan menyampaikan kepada PPK penyedia memenuhi persyaratan beserta dokumen pemilihan beserta semua dokumen pemilihan yang ada. Kemudian PPK melakukan verifikasi kembali terhadap dokumen penyedia oleh pejabat pengadaan. Kemudian dokumen yang dinyatakan sesuai dan lengkap dilanjutkan SPPBJ dan SPK. Saya kira itu yang paparan singkatnya. Mungkin untuk yang lainnya kita bisa diskusikan bersama. Nah, yang perlu kami sampaikan bahwa di dalam tahapan pelaksanaan pengadaan langsung ini ada beberapa bagian yang juga merupakan kewajiban dari PPK, yakni yang terkait dengan spesifikasi teknis, kemudian rancangan kontrak atau rancangan SPK-nya, dan gambarnya yang menjadi bagian dari PPK. Saya kira barangkali itu sementara Pak Kasman. Mungkin hal-hal lain ini bisa kita diskusikan bersama atau ada yang raise hand. Oke. Makasih Pak Saprudin atas presentasi materinya. Itu tadi udah sangat jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Saprudin. Silakan Bapak Ibu, ini ada 2 orang ya yang sudah raise hand. Pak Harrison, kita undang Pak Harrison pertama. Silakan dibuka mic-nya. Mic-nya Pak Harrison belum kedengaran. Oke, udah ada suaranya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Harrison dari Lampung Barat, Pak, dari bagian pengadaan barang dan jasa. Itu tadi yang mengenai persyaratan personil, Pak. Kita kan untuk badan usaha, kita dapat mempersyaratkan petugas K3. Nah, kalau kita persyaratkan petugas K3 di penawarannya, apakah berarti juga kita mempersyaratkan penyedia untuk menyampaikan RKK-nya, Pak? Itu apa ini? Aduh, nah. Itu apa? Sementara itu dulu, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Harrison. Silakan Pak Saprudin ditanggapi ya. Tadi dia nanya tentang petugas K3. Jadi terkait dengan untuk petugas K3. Jadi petugas K3 ini itu dimungkinkan untuk dimasukkan diminta sebagai persyaratan, tetapi pada prinsipnya kan begini, untuk pengadaan langsung ini pekerjaannya sederhana. Pekerjaan yang sederhana yang dikerjakan oleh penyedia, maka terkait dengan K3 ini sebenarnya jadi kewajiban untuk di pekerjaan konstruksi nilai berapapun. Nah, ketika dia menyampaikan penawaran, sebaiknya dia mengajukan juga itu rencana keselamatan kerjanya walaupun dengan sederhana. Jangan kita memintakan terlalu yang rumit-rumit sehingga nantinya akan mempersulit sendiri juga untuk calon penyediaannya. Kira-kira seperti itu Pak Harrison. Sudah jelas ya Pak Harrison? Oke. Kemudian kita mengundang lagi Pak Abdul Wahid Purnomo. Silakan Pak. Belum kedengaran suaranya Pak. Oh ya, oke. Oke Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya ini untuk kebijakan memilih penyedia ini, pejabat pengadaannya. Itu kriterianya kan memilih satu penyedia dalam sistem ini. Kita bicara sistem SPSC-nya.
Di situ kan kita memilih sebagai penjabat pengadaan itu gimana cara memilih supaya ada kompetisi di situ. Kalau kita milih satu orang saja, satu perusahaan saja, sedangkan perusahaan itu banyak yang sama, Pak. Kita milih penjabat pengadaan. Apakah pilih satu langsung atau bisa pilih lebih sebagai penjabat pengadaan karena kita mau nilai kompetisinya. Makasih. Sama itu satu lagi masalah bagaimana dengan perusahaan yang baru berdiri. Makasih, Pak. Oke, makasih Pak Abdul Wahid. Ini beliau menanyakan tentang cara penentuan ini Pak, apakah cuma satu ataukah kalau zaman dulu kan ada pendamping tuh. Oke, ya silakan Pak Saprudin. Ya, oke, terima kasih Pak Abdul Wahid Purnomo. Mas Pur ini teman saya dulu di Donggala ini. Lama saya tidak lihat wajahnya. Baru lihat lagi nanti nanti virtual. Oke, Mas Pur. Jadi yang pertama itu terkait dengan yang mau memilihnya itu. Mau memilih apakah dimungkinkan? Kita hanya milih satu, ya. Iya. Seperti itu yang pertanyaannya. Setahu saya itu bisa kita memilih lebih dari satu di sistem itu. Jadi kita mengundang lebih dari satu untuk calon penyedia. Tapi saya terus terang saya belum pernah belum melakukan. Tapi setahu saya itu di sistem itu kita bisa memilih lebih dari satu. Jadi kita mengirim undangannya itu, ya, itu penyedia. Kemudian nanti kita lihat mana yang harganya lebih yang lebih menguntungkan bagi kita. Jadi kalau di sistem itu sebenarnya memungkinkan. Tapi kalau mau kita langsung milih satu juga boleh. Mengundang lebih dari satu juga itu dimungkinkan di dalam sistemnya. Nah kemudian kalau kita memilih penyedianya tentunya kita mestinya sudah punya referensi. Referensi itu adalah referensi kerja yang di mana dia pernah mengerjakan pekerjaan yang sejenis. Misalnya di OPD yang di mana kita bertugas, atau di Pemda di mana tempat kita, atau di instansi tempat kita bertugas. Nah, ini yang pentingnya vendor management system, yang salah satu tugas PPK itu adalah menilai kinerja penyedia. Dan selama ini di kita itu yang sering kelewatan, sering itu tidak dilakukan, sehingga kita bukan kadangkala lagi, seringkali kita hanya mengundang itu karena faktor kedekatan saja, kita kenal dengan penyedia yang ini sehingga kita menyampaikannya ke yang kita kenal itu. Tetapi kalau misalnya sistemnya sudah berjalan dengan baik, maka akan lebih baik kita menggunakan vendor manager atau setidaknya yang terdaftar dalam sikap itu. Itu barangkali Mas Pur. Satu lagi Pak Udin. Yang pertanyaan yang kedua terkait dengan perusahaan baru. Perusahaan yang baru, ya. Tanpa pengalaman. Iya, kalau untuk perusahaan baru kan itu tidak diperlukan pengalaman untuk sebagaimana sudah disebutkan di dalam di dalam persyaratannya, bahwa itu pengalaman itu hanya untuk perusahaan yang berdiri lebih dari 3 tahun untuk 4 tahun. Kalau untuk yang berdiri kurang dari 3 tahun maka itu pengalaman tidak diperlukan. Tapi kalau untuk perorangan itu wajib ada pengalaman. Tapi kalau untuk badan usaha itu tidak wajib ada pengalaman. Itu kira-kira. Oke. Bagaimana Pak Abdul Wahid? Udah. Oke, makasih Pak. Sudah terjawab semua ya, dan tidak ada tanggapan lagi. Kemudian kita persilakan ke Pak Ari ya. Pak Ari. Ya, silakan dibuka mic-nya Pak. Terima kasih Pak kesempatannya Pak. Saya dari bagian pembangunan UKBPJ Kota Tarakan.
Saya ingin bertanya terkait badan usaha yang tadi Pak. Kalau ini yang perorangan Pak, pengalamannya gimana? Karena selama ini kami belum pernah melaksanakan untuk perorangan, khususnya syarat-syarat kualifikasinya apa itu Pak? Kalau di sistem yang ingin kita lakukan nanti baik dengan LPSC. Terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Saptudin. Pak Ari, ini yang apa namanya yang dimaksud di apa namanya untuk perorangannya, ya? Halo, sebentar kok putus ya, Pak Ari. Pak Ari, silakan. Maaf. Diulangi dulu Pak Ari. Pengalaman untuk perorangan ya. Yang buka dulu mic-nya Pak. Maaf. Langsung dibuka ya. Ya maaf tadi. Ulangin saya. Maaf tadi saya nggak bisa unmute Pak. Minta tolong host tadi baru bisa. Iya. Ya, jadi itu Pak, pengalaman kami kan memang kalau untuk perorangan belum pernah sama sekali Pak. Jadi banyak yang ingin gitu, cuma kendalanya misalnya perorangannya itu syarat-syarat kualifikasinya misalnya Pak. Karena belum pernah juga kita, mungkin ada pengalaman dari Pak Saprudin bisa men-share, bisa jadi bahan buat kami melaksanakan di tempat kami Pak. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak Ari. Jadi gini, kalau untuk terus terang saja, kami pribadi juga belum pernah melakukan pemilihan pengadaan langsung untuk yang perorangan. Tetapi secara prinsip kalau untuk di aturannya itu dia yang pernah memiliki, yang pertama dia punya SKK, surat keterampilan kerja, apakah sebagai tukang, kepala tukang atau pelaksana bangunan gedung dan lain-lain. Kira-kira itu yang dan dia pernah punya pengalaman pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan sejenis, kompleksitasnya seperti tadi yang kami sampaikan di paparan tadi. Nah ini yang apa namanya sebentar ya. Punya KTP dia sederhana saja sebenarnya, ya. Kemudian punya pengalaman itu yang melaksanakan pekerjaan sejenis itu yang apa namanya yang terutama bagi untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi perorangan. Walaupun terus terang saja kami belum pernah juga melaksanakan hal ini karena sampai saat ini di kami itu belum mendapatkan formulasi kira-kira pekerjaan yang seperti apa yang bisa dilaksanakan untuk apa perorangan, kira-kira seperti itu yang masih jadi kendala, sehingga memang ini masih dalam wacana aturan saja, tetapi belum sampai di pelaksanaan. Jadi untuk saya kami mohon maaf itu belum saya belum ada pengalaman untuk itu, terus terang saja, karena memang seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain kalau misalnya ada pengalaman melaksanakan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi yang untuk perorangan, mungkin pada kesempatan mungkin bisa di-share juga. Karena kebetulan saya belum pernah untuk melaksanakan itu. Bahkan di daerah kami juga itu sepertinya belum pernah. Kalau yang untuk konsultansi ada, tapi kalau untuk untuk pekerjaan konstruksi itu belum pernah. Gitu, Pak. Maaf ini Pak Ari. Oke. Sudah puas Pak Ari ya. Atau mungkin ada seperti kata Pak Saprudin tadi, ada teman yang pernah melakukan pengadaan langsung konstruksi, bisa di-share, di-sharing gitu pengalamannya. Nah, Mas Pur pernah, Mas Pur? Pak Purnomo mungkin ya pernah ya. Iya, Pak Purnomo mungkin pernah. Belum pernah Pak. Belum pernah. Iya, memang kayaknya apa namanya kalau untuk ini kalau konsultan itu kita pernah, tapi kalau untuk apa namanya untuk pekerjaan konstruksi itu belum pernah. Ya selalu pakai penyedia.
Bahkan kadang biar nilai yang cuma 15 juta, ya itu kita masih pakai penyedia juga. Padahal ya logikanya kalau yang pekerjaan-pekerjaan sederhana, misalnya pemeliharaan bangunan gedung itu dimungkinkan. Misal hanya untuk pengecatan, ya, kemudian penggantian plafon yang rusak, itu dimungkinkan untuk dilakukan oleh perorangan. Demikian, ini, mohon maaf ini Pak Ari, kalau kebetulan belum ada pengalaman untuk itu, belum pernah melakukan. Ya, makasih Pak. Karena kendalanya misalnya di OPD minta bantu cuma anggarannya 15 juta, 10 juta, rehab WC, rehab kecil gitu. Cuma bingung kan mau cari pekerjanya harus pakai penyedia mereka kan gitu. Iya. Tapi itu bisa kok. Mungkin dicoba dulu di offline sekali-sekali, Pak. Kalau online mungkin belum memungkinkan. Iya. Ya. Betul. Mungkin dicoba secara pencatatan saja dulu. Paling tidak kan kita sudah coba mulai. Begitu. Betul. Kemarin juga saya ada untuk itu saya sudah tawarkan dengan dinasnya OPD-nya untuk lakukan cuman OPD-nya belum siap untuk itu. Itu juga agak juga. Bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana keuangan. Kadang-kadang seperti itu masalahnya. Karena yang selamanya terjadi kan selalu melalui penyedia. Penyedia badan usaha gitu, Pak. Iya. Terima kasih Pak Saparudin jawabannya. Terima kasih Pak Ari. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau diskusi. Waktu kita masih banyak. Silakan Bapak Ibu. Ya, halo Pak Saparudin. Oh ya, Pak Rudi, silakan. Ya, ini Pak Saparudin, saya ingin yang masalah perorangan itu, Pak. Memang, Pak, beberapa OPD itu, Pak, saya dari masyarakat jasa konstruksi, Pak, anggota dari PPJK juga. Memang kami mendorongnya itu, Pak, yang kerjaannya kecil-kecil kayak 7 juta, 8 juta, ngecat itu perorangan saja. Ngapain, Pak, pakai badan usaha? Dibuat saja lah Pak semudah mungkin, sesimpel mungkin. Dia kan memiliki SKT itu Pak, SKT mandor, tukang. Nah ketika dia memiliki SKT itu kan dia sudah pasti punya pengalaman kerja Pak. Betul. Nah kapan kita mau memulainya ya saat ini sudah ada namanya NIB Pak. Perorangan itu juga pakai NIB Pak untuk mendapatkan SKT mandor itu pakai NIB dan itu gratis dari negara. Risiko kecil Pak, jangan dihalangi Pak orang yang tidak punya pengalaman sejenis, yang tidak punya kontrak, cuma dia punya pengalaman bekerja Pak di lapangan, dia pernah ngecat, dia pernah bikin parit. Saya kira itu Pak, pekerjaan risiko kecil kan sudah diatur Pak dengan INIB yang risiko yang sangat kecil cukup dengan SKT saja Pak, mandor kelas 3. Untuk apa panggil penyedia? Saya juga mendorong teman-teman nih yang cuma ngecat kantor 8 juta pakai CP Pak. Kadang mohon maaf banyak juga pinjam CP. Ketika ada masalah yang dipinjamin juga nggak ngerti uangnya kemana. Jadi saya kira itu Pak kita harus lebih mendorong lagi perorangan yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Tidak usah takut Pak, dia sudah pasti memiliki NIB Pak. Dia sudah sah dengan perizinan berusaha di bidang konstruksi. Permen PUPR 6 juga mendukung itu. Jadi jangan takut, jangan ragu Pak, ada pekerjaan yang 6 juta, 7 juta, 8 juta, 10 juta, cukup perorangan aja Pak, yang kelas mandor untuk ngecat. Saya kira itu Pak Surfudin, kita harus memulainya dengan tahun ini dan sudah ada PP-nya Pak, untuk pekerjaan konstruksi menggunakan perizinan berbasis risiko Pak. Dan perorangan juga harus memiliki NIB dan sertifikat standarnya bisa SKT kelas 3 Pak. Itu saja Pak Surfudin yang bisa saya tambahkan buat teman-teman. Jangan ragu Pak. Laksanakan saja dan kalau memang sistemnya belum bisa di online, gunakan pencatatan saja Pak. Kami sudah beberapa kabupaten kami arahkan begitu. Libatkan usaha-usaha kecil di daerah Pak. Kasihan tukang-tukang kadang kerjaan 7-8 juta dia upahnya hanya berapa Pak, dari CP dipotong juga. Mari kita bantu pelaku usaha kecil yang kecil-kecil itu, dia sudah memiliki SKT, dia merupakan sah tenaga kerja konstruksi sesuai undang-undang, kenapa dia dipersulit? Saya kira itu Pak. Karena kami di kerjaan konstruksi, kitab kami tertinggi adalah Undang-Undang 2 2017 dan PP, Pak. PP 14. Jadi pengadaannya sesimpel mungkin sajalah. Resiko cuma kecil, tidak mungkin juga bisa sampai temuan bermiliar-miliar, ratusan juta dan sebagainya dan fiktif. Saya kira itu Pak, masukan dari saya di masyarakat jasa konstruksi
yang tergabung di LPJK. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ini saya sepakat dengan Pak Rudi ini supaya kita mendorong kita punya usaha perorangan ini bisa tumbuh dan berkembang, apalagi di masa pandemi seperti ini. Memang seperti itu Pak Rudi. Memang harusnya kita mendorong hal-hal seperti itu, terutama yang pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, misalnya kayak untuk drainase yang di sekeliling bangunan yang sifatnya rutin, mau penggantian pelafon atau atap yang bocor dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Yang rehab-rehab lah paling tidak kita mulai. Memang yang jadi persoalan adalah ini yang kebiasaan di OPD ini. Kadang-kadang begini Pak, posisinya. Kami itu dimintakan untuk mencari penyedia di situ. Tapi ketika kita mau sampaikan ke OPD-nya, OPD ini kan ini sudah dengan kebiasaan yang lama, selalu melalui penyedia, melalui badan usaha. Malah yang begitu lagi di OPD begini, kalau bahasanya itu kita sok kelola saja. Nah, sok kelola ini kadang-kadang ini pemahamannya di OPD itu keliru. Kelirunya apa? Kelirunya bahwa mereka kerja sendiri tapi kemudian pinjam perusahaan. Saya bilang ini pinjam perusahaan melalui penyedia. Hanya kita saja kan. Akhirnya kita punya apa yang terjadi? Kita punya usaha kecil itu tumbuh dan berkembang itu lambat sekali ya, seperti itu. Itu yang Tetapi melalui kesempatan ini saya kira teman-teman yang kebetulan ada di pemerintahan, Mas Pur atau Pak Muhlis atau siapapun yang kita di pemerintahan kalau ada kesempatan kita kemudian menjadi pejabat pengadaan itu, kenapa tidak kita coba untuk mendorong kita punya usaha perorangan itu untuk ikut berpartisipasi. Saya kira itu memang harus dimulai, tidak bisa kalau misal secara sistem itu belum memungkinkan atau sulit, ayo kita coba dulu yang metode pencatatan, ya. Kira-kira. Terima kasih banyak Pak Rudi atas masukannya. Terima kasih Pak Rudi. Ini ada lagi kita persilahkan Pak Beni Ihsan. Pak Beni Ihsan. Oke Pak, silakan. Pak Beni, silakan Pak Beni. Belum ada suaranya Pak. Halo Pak Beni. Ya Pak, kedengaran suara saya? Nah, ada suaranya tapi kecil. Oh kecil Pak ya? Coba sebentar saya pakai headset. Pakai headset atau apa ya? Pak Beni, halo? silakan. Apa suara kami bisa didengar, Pak? Suara Bapak nggak muncul. Mohon dicek ininya Pak, audionya mungkin ya. Audionya ini kayaknya ada gangguan nih Pak. Kedengaran suara saya Pak? Ya, ada, tapi kecil. Kecil. Pak ya? Ya. Halo, tes, cek. Ya, udah ada Pak, cuma agak kecil. Pak Saprudin dengar ya Pak? Dengar kecil Pak. Pak Saprudin ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, mohon maaf ini Oke. saya dari Kabupaten Sumbawa ini. Saya ingin coba minta advice pencerahan sedikit kaitan dengan pengadaan langsung ya. Jadi biasanya untuk pengadaan langsung kan yang di tempat-tempat lain di kabupaten lain itu sudah menggunakan aplikasi SPSE. Dan kebetulan di daerah kami ini menggunakan aplikasi tersendiri dia Pak. Yang saya mau tanyakan apakah diperbolehkan untuk mempergunakan aplikasi sendiri, dan memang sudah ada ketentuannya dan ada istilahnya instruksi dari peraturan Bupati sendiri untuk menggunakan aplikasi yang namanya SIREM Pak. Jadi Sumbawa Integrated Resource Management System.
Nah, ini pun sudah digunakan di Bandung. Jadi kami sebelumnya tahun 2017 itu mengadopsi Bandung ya, ada BIREM namanya di sana, Pak. Jadi Bandung Integrated Resource Management System. Jadi pemilihan penyedia untuk pengadaan langsung itu melalui aplikasi tersebut, Pak. Melalui sistem tersebut. Nah, kira-kira diperbolehkan nggak kaitan dengan penggunaan aplikasi tersebut, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Jadi kami berikan gambaran sedikit kaitan dengan aplikasi tersebut. Jadi sistem yang digunakan di dalam aplikasi SIREM itu tersendiri, yaitu hampir sama dengan SPC, nah, sistem untuk ininya, untuk pengadaan langsungnya itu. Nah, dan mungkin bisa dikasih pencerahan sedikit, Pak, tentang sistem tersendiri tersebut, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak Ihsan. Jadi mereka ini, Pak Saprudin, menggunakan aplikasi sendiri SIREM, bukan LPSE ya? Iya. Ya, bukan LPSE, Pak. Ya. Oke, gimana? Silakan Pak Saprudin. Begini, ini hal yang baru juga untuk kami. Jadi gini, kalau di dalam Perlem 12 itu yang disampaikan itu adalah melalui SPSE. Kemudian bagaimana kalau kemudian di daerah itu punya sistem tersendiri? Saya terus terang saja mau mencoba membangun sistem seperti itu juga di tempat kami, tetapi itu akan kami integrasikan juga dengan yang ada di SPSE, sehingga secara nasional itu akan terhubung atau terkoneksi. Nah, misalnya gini Pak, kalaupun menggunakan SIREM yang tadi yang Bapak sampaikan atau di Bandung apa tadi namanya itu, maaf agak kecil suaranya, itu menurut saya itu kan tidak ada di dalam aturan ini, saya lihat tidak ada larangan untuk menggunakan seperti itu selama prinsip dasar pengadaan itu terpenuhi. Ya. Tapi bagaimana caranya agar apa yang sudah dimasukkan di dalam sistem yang ada di daerah itu kemudian bisa diintegrasikan ke SPSE sehingga ini bisa kelihatan secara nasional. Seperti apa misalnya? Misalnya kita masukkan dalam pencatatan kalau misalnya secara transaksional itu belum dimungkinkan. Tetapi mungkin hal ini perlu juga kita diskusikan dengan teman-teman di LKPP. Nah, bagaimana misalnya kalau misalnya daerah seperti itu. Kalau misalnya prinsip dasar pengadaannya terpenuhi, saya pikir itu tidak masalah. Selama itu bisa terbuka, prinsip dasarnya terpenuhi itu tidak menjadi masalah. Boleh, tetapi tolong nanti teman-teman di di Mataram tadi mana? Di Kabupaten Sumbawa. Sumbawa apa Sembawa, Pak? Teman-teman di Sumbawa mungkin bisa aplikasi yang itu bisa dikoneksikan lah dengan sistem yang ada di LKPP atau di LPSE. Saya kira teman-teman di LKPP juga akan terbuka dengan hal seperti itu yang mungkin ini kan bentuk kreativitas dan inovasi sebenarnya dalam pengadaan, dan itu tidak melanggar, malah bahkan didorong dalam pengadaan yang sekarang ini. Bagaimana kita bisa berinovasi sehingga itu bisa lebih cepat dan lebih baik hasilnya. Saya kira demikian Pak Beni. Ya. Gimana Pak Beni? Udah cukup atau ada yang ingin disampaikan lagi? Nah, mungkin untuk sementara itu. Mungkin sedikit Pak. Jadi mungkin gambaran umumnya kalau terintegrasi ke SPSE saya rasa belum Pak. Jadi untuk memang aplikasi yang yang ada di kabupaten kami ini memang diadopsi kan dari Bandung, Pak. Nah, memang Bandung kan ada inovasi. Iya, Pak. Ya, Pak. Sudin. Ya, Pak Rudi. Halo. Iya. Iya, teman di Tanah Laut sudah ada e-sosialita itu, Pak. Kayaknya sudah pernah jalan itu perorangan itu. Di Tanah Laut, Pak, di Kalimantan Selatan, di tempatnya Pak Kasman, coba ditanya, Pak, itu market lokal dengan aplikasi Sosialita, kalau tidak salah dulu di webinarnya MS, dan saya dapat japri, katanya sudah mulai itu yang tukang-tukang apa-apa itu dengan seperti itu syaratnya. Jadi dipermudah, Pak, usaha kecil itu jangan kenapa dipersulit gitu loh, yang kerjaan-kerjaan yang nggak mungkin bisa dikorupsi juga kan, cuma ngechat aja kan, kenapa harus pakai penyedia pinjam CP, justru itu melanggar prinsip pengadaan pinjam bendera. Itu kebanyakan kami temui Pak,
korupsi kecil-kecilan di SKPD, dan itu tidak baik untuk kita semua. Lebih baik, mohon maaf saja Bapak Ibu, saya 18 tahun di jasa konstruksi itu udah sering saya temuin seperti itu, yang PPK pinjam bendera untuk ngecat, nanti pengadaannya dibikin seperti mulus-mulus saja, tapi kenapa yang tukang, kenapa yang buruh BSKT dipersulit dengan aturan pengadaan? Saya kira di jasa konstruksi sudah sangat jelas Pak, undang-undangnya itu kitab kami, di PP-nya itu merupakan sunnah dan hadis kami, tolong di masyarakat jasa pengadaan dipermudah saja dengan aplikasi seperti Sosialita atau dengan pencatatan Pak. Itu Pak yang jadi masukan kami dari masyarakat pelaku jasa konstruksi juga. Makasih Pak Sabrudin. Di Sosialita Tanah Laut sudah ada Pak, sudah melakukan. Iya Pak Rudi, saya kebetulan ikutin juga itu anunya waktu itu yang dari Tanah Laut. Ibu kalau tidak salah itu yang yang iya, apa namanya di sana, ya? Iya Pak Kasman ya. Coba kita ini Pak Anu tadi mana ya? Pak Ihsan masih ada nggak? Pak Ihsan yang siremnya tadi itu apakah aplikasi daring? Kalau yang Jawa Barat itu kan Sirem, Pak. Jabar Berdering. Apakah itu yang dimaksud beliau ya? Di Bandung. Kalau di Surabaya kan Bejo. Ya. Yang Bandung, halo, yang di Jawa Barat, Pak Ihsan. Birem, Pak. Oh, yang Bandung itu Sirem bukan Jabar Berdering. Iya, yang Birem, Bandung Integrated Resource Management System, Pak. Kalau yang di Sumbawa Sirem, Pak. Jadi Sumbawanya di anunya, di depannya. Sirem. Menarik ini Sirem ini. Iya, Pak. Jadi kalau menurut kami dengan adanya Sirem ini, apalagi di masa-masa sekarang nih, Pak. Jadi memang pengusaha lokal yang harus terdaftar di sistem Sirem itu sendiri, Pak. Jadi kalau yang tidak terdaftar, maka tidak akan dapat diundang atau ditunjuk sebagai penyedia gitu. Nah, sedangkan kalau di SPSE kan di Ya Pak. Pada dasarnya tadi udah dijawab oleh Pak Saprudin ya, sepanjang prinsip dasarnya itu terpenuhi nggak masalah gitu ya. Dan memang tiap daerah sekarang tengah mengembangkan aplikasi-aplikasi itu sendiri gitu untuk pengadaan langsung dan tidak menutup. Oke, ini Pak Muhlis, ya? Silakan. Ya. lagi macet di jalan. Lagi macet nih. Jadi mungkin pengadaan langsung dari sisi pembelian langsung mungkin Cak yang mungkin pengadaan ya. Iya, yang pembelian langsung yang sampai dengan 50 juta, yang barang, yang jasa lainnya. Nah, ini sangat mungkin sekali daerah-daerah itu mengembangkan aplikasi-aplikasi sehingga usaha kecil kita, UMKM kita itu bisa masuk di situ gitu kan, yang mungkin yang pembelian langsung itulah kayak Sosialita, mungkin kan kayak bela pengadaan kayak gitu. Jadi daerah-daerah itu bisa mengembangkan sendiri kayak Sosialita, terus kemarin Bejo kolaborasi Jawa Timur dengan market MBS kayak gitu. Jadi sangat mungkin sekali yang pembelian langsung kelihatannya. Tapi kalau pengadaan langsung yang kontraktual kayaknya sih semestinya sih menggunakan LPSE ya, SPSE yang dibangun oleh LKPP kan gitu. Yang sangat mungkin sekali masih bisa terbuka itu ya itu tadi yang pembelian langsung gitu kan. Nah, saya tertarik nih, Pak Kasman boleh nambah ya? Ya silakan. Saya tertarik yang penyedia perorangan tadi tuh, pelaku usaha itu kan juga pelaku usaha gitu kan. Apakah yang namanya pelaku usaha perorangan itu kan harus dianya sendiri yang mengerjakan? Saya kira kan ya tidak gitu. Jadi dia kan mungkin juga seorang manajerial gitu kan. Bisa saja kan dengan timnya yang mengerjakan kan gitu. Cuman secara pertanggungjawaban kan ini perorangan gitu. Pelaku usaha bukan badan usaha gitu kan. Perorangan gitu. Nah, jadi saya kira untuk pekerjaan-pekerjaan seperti yang di badan usaha itu ya sangat mungkin bisa saja. Cuman kan kembali lagi yang pastinya yang sederhana. Tidak mesti yang namanya pelaku usaha perorangan saya kira
hanya tukang cat, nah, saya kira ya tidak. Jadi dia bisa menggerakkan yang lain juga gitu. Cuma secara pertanggungjawabkan kan dari sisi perorangan itu tadi kan. Kalau menurut saya sih gitu. Terus kembali lagi yang disampaikan tadi kan apabila kebutuhan tukang, kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, saya kira ya cukup saja ngundang tukang gitu kan, nggak mesti harus kontraktual gitu kan. Kalau nanti kontraktual kan jadi ribet lagi gitu kan. Proses hanya benahin pintu, hanya benahin kamar kecil gitu aja, masa harus pakai kontraktual gitu kan dengan proses gitu kan. Mungkin ya bisa saja dengan hanya mengundang tukang untuk perbaikan, dibayar harianan gitu saja. Mungkin gitu ya. Itu mungkin ini saja sih kepikiran saya tadi nyambung dengan yang dari Cak Rudi gitu kan. Bagaimana pemberdayaan. Jadi cara berpikir kita selama ini semua itu kan selalu badan usaha gitu loh kan. Amanah izin usahanya selalu seperti itu kadang-kadang keuangan gitu kan. Padahal sekarang ini sudah digerakkan perorangan. Nah, dari sisi pengalaman, saya kira pengalaman itu kan tidak mesti harus dari pemerintah gitu kan. Yang disampaikan Pak Rudi tadi, sudah biasa ngecat, sudah biasa mengerjakan ini, dan pengalaman itu kan bisa didapatkan memang dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak mesti harus dari pemerintah gitu kan. Dari swasta bisa, dari rumahan juga bisa kan, seperti itu saya kira memiliki pengalaman. Mungkin itu sih, Cak. Makasih, Cak Kasman. Oke, makasih Pak Muhlis. Tambahan pencerahannya gitu, yang melengkapi juga Pak Rudi tadi ya. Jadi Pak ini masih ada nggak tadi ya Pak Ihsan? Sudah jelas ya Pak Ihsan ya? Apa beliaunya terkeluar ya? Minta sedikit Pak. Oke. Jadi kaitan maksud kami dengan adanya aplikasi tersendiri di kabupaten kami, apakah tidak melanggar amanat atau peraturan yang ada yang berlaku di atasnya gitu maksud saya Pak. Nah seperti itu. Ya, mohon dikasih pencerahan sedikit Pak terkaitan dengan hal itu Pak. Ya Pak. Ya, silakan Pak Saprudin. Tadi kayaknya udah dijawab Pak Saprudin juga deh. Iya. Kalau selama itu tidak melanggar prinsip dasar pengadaan itu, saya pikir itu tidak jadi masalah, ya. Apalagi misalnya kalau yang sudah jelas itu seperti yang nilainya 50 juta itu bela pengadaan, malah kita didorong untuk bisa mengembangkan itu inovasi di daerah daerah masing-masing. Seperti itu. Jadi kontraktual sampai 200 juta itu untuk konstruksi menggunakan itu semua Pak, aplikasi ini juga Pak, gitu loh. Bagaimana dengan itu, Pak? Jadi gini Pak, saya sudah sampaikan tadi bahwa ini sepanjang pengetahuan itu tidak ada larangan. Hanya tinggal kita bagaimana itu bisa diintegrasikan dengan sistem yang ada di SPSE tadi. Misalnya setelah ada, kemudian tolong dimasukkan ke pencatatan minimal. Kira-kira seperti itu, bahwa ini sudah dilakukan secara sistem yang ada di daerah, melalui aplikasi yang ada di daerah, kemudian dimasukkan sebagai pencatatan. Sehingga itu secara nasional itu punya kita itu bisa terrecord begitu. Nah, ini yang tinggal saya pikir daerah Bapak ini tinggal sedikit lagi ya mengintegrasikan dengan dengan SPSE-nya itu. Saya kira itu tidak melanggar. Gitu, Pak. Oke, sudah jelas ya Pak Ihsan ya. Jadi saya pikir aplikasinya itu pasti dibangun berdasarkan Perpres juga ya. Apabila dia mengacunya ke Perpres nggak masalah Pak ya, cuma tadi tinggal diintegrasikan ke Inaprok atau LPSE. Mungkin terkait dengan keterbukaan dan transparansi ya kan, supaya si penyedia ataupun pelaku usaha yang lainnya bisa ngecek gitu. Apalagi itu kan mungkin dananya kan APBD ya Pak ya. Jadi
kalau terintegrasi ke LPSC kan gampang tuh dicek sirupnya apa segala macam gitu. Ya, mungkin sudah cukup ya Pak Iksan. Tapi nanti bisa lagi diskusi lagi. Ya, Nah, mungkin kemudian ini itu kan ada nomor, ya kita diskusikan lagi Pak. Nah, kemudian kita undang lagi Pak Harrison nih. Pak Harrison nampaknya ada yang ingin disampaikan lagi, silakan Pak. Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Tadi belum selesai. Ini ada satu lagi Pak, mengenai konsultan perorangan, persyaratan yang jadi kendala di tempat kami itu Pak, semua yang punya SKT itu dia biasanya jadi pekerja di badan usaha. Jadi dia tidak bisa memenuhi persyaratan memiliki tempat usaha atau lokasi usaha. Jadi gimana kita menyikapinya Pak? Silakan Pak Saprudin. Saya kira begini, kalau untuk lokasi usaha, untuk usaha perorangan itu tentunya bagaimana perizinan di tempat itu. Biasanya seperti ini. Kalau di tempat kami itu untuk tenaga tukang ya, atau kepala tukang ya, itu sudah punya kita menganggap bahwa tempat usahanya, tempat tinggalnya adalah tempat usahanya. Karena rata-rata seperti ini untuk di tempat kami. Misalnya, ya tukang kayu punya usaha mebel. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang mereka secara terbuka sudah mengiklankan ya usahanya itu melalui Facebook, bahwa kami bisa pasangan batu sekian per meter, harganya bisa nego dan sebagainya. Dia sudah sampaikan sudah sampai di alamatnya itu, sampai di mencantumkan alamatnya. Cuman begini, yang masalahnya adalah kebanyakan tenaga kerja perorangan ini yang tadi disampaikan itu banyak bekerja menjadi pekerja untuk di badan usaha tadi, itu mau melengkapi administrasinya itu yang lemah. Bahkan untuk mendapatkan SKT itu kebanyakan kan dibiayai dengan oleh badan usaha, yang kemudian SKT-nya itu yang pegang direkturnya badan usaha. Ketika ada tender, kemudian itu dipersyaratkan, tetapi SKT-nya dimiliki oleh atau dipegang oleh badan usaha, itu direktur yang itu. Akhirnya ya mereka juga mempunyai keterbatasan untuk itu. Nah, di tempat kami mendorong, kalau apalagi waktu kami masih di PU, ketika kami melaksanakan pelatihan tenaga kerja terampil, ya, itu kami mensyaratkan itu bahwa nanti yang mengambil itu harus yang punya, bukan yang perusahaannya, tetapi harus yang punya, sehingga mereka juga punya bargaining position yang baik untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, ini yang mungkin kita perlu dorong. Tapi kalau misalnya ini saran untuk teman-teman di OPD, kalau misalnya ada pengadaan langsung yang sifatnya pekerjaannya sederhana begitu, kalau misalnya tukang dan punya SKT, ya sudah, itu saja yang yang kita undang untuk memasukkan peran. Tetapi di lain pihak memang harus ada pembinaan juga terhadap perusahaan, atau maksud saya adalah untuk usaha perorangan ini. Nah, ini yang kita masih agak lemah di situ. Pembinaan terhadap usaha perorangan itu kita yang masih kurang. Kalau untuk penyedia jasa kan kita ada banyak, ya, untuk penyedia jasa yang penyedia barang atau penyedia jasa yang ada badan usahanya. Kalau itu banyak. Tetapi kalau untuk yang perorangan kita masih sangat kurang. Mungkin ini salah satu tantangan bagaimana kita bisa mendorong usaha perorangan ini bisa maju, tumbuh dan berkembang. Saya kira demikian Pak Harrison. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih. Kemudian kita undang Pak Teten.
Silakan Pak Teten. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kasman. Mohon izin Pak Safrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teten dari bagian pengadaan barang jasa Kota Samarinda. Ini Pak Safrudin ini saya punya senior ini di Untat ini. Buka masker dulu. Oh. Ya. Iya. Ya, Main bola jumpa lagi itu ini. Ya. Gimana Mohon maaf Pak. Ya, baik. Baik Bang, baik. Baik Tuh Kak. Mohon maaf tadi saya enggak sempat mengikuti paparannya dari awal nih Bang. Jadi yang ingin sedikit saya tanyakan, biasanya teman-teman dari OPD itu nanya ke kita di BPBJ terkait dengan penyusunan HPS untuk pembuatan HPS untuk pengadaan langsung konsultan jasa konsultansi konstruksi terkait dengan hal bagaimana dalam penyusunan itu ada ketentuan tentang remunerasi, selain itu juga ada persyaratan ahli K3 ya. Jadi intinya bagaimana cara mensiasati, karena biasanya pagu anggaran untuk PL konsultan itu kan kecil ini. Jadi bagaimana cara mensiasati terkait untuk memenuhi, di satu sisi bisa memenuhi ketentuan tentang remunerasi tenaga ahli dan juga ketentuan untuk memenuhi kewajiban menyediakan personil ahli K3. Tetapi di sisi lain nilai biasanya dialokasikan untuk pengadaan langsung perencanaan konsultan konstruksi itu biasanya minim. Mungkin itu aja Pak. Itu aja Tuh Kak. Pertanyaan dari saya ya. Oke. Ya, silakan Pak Safrudin. Oke, terima kasih banyak. Pak Teten, wah lama tidak ketemu ini, lama sekali malah baru kelihatan lagi ini. Jadi gini, terkait dengan tenaga ini sebenarnya jadi masalah hampir di semua daerah. Untuk konsultan ini selalu kecil. Yang saya pikir kalau di daerah kami itu, saya pikir juga kurang lebih hal ini terjadi juga di daerah yang lain. Dalam penyusunan anggaran itu basisnya itu tidak terhadap tidak terhadap remunerasi atau billing rate yang ada, baik yang dikeluarkan oleh Inkindo atau yang berdasarkan Permen PU PR itu, ya. Nah, Misalnya sebagai contoh saja, untuk kualifikasi ini berdasarkan Permen PUPR yang 2017 ya, untuk ahli muda saja yang 1 tahun itu S1 itu dasarnya itu 18 juta. Yang pengalaman 1 tahun, yang 2 tahun 19.500.000. Ini kan akhirnya kan masih 1 orang saja sudah berapa besar untuk anunya. Nah, yang kekeliruan yang selama ini yang saya lihat adalah ketika kita merencanakan itu dalam penyusunan anggaran, kita tidak menghitung secara real hal tersebut. Yang terjadi adalah ketika ada perencanaan bangunan gedung yang nilainya bisa 1 miliar, dikasih 200 juta perencanaan, bila perencanaan cukup, dikasih 50 cukup juga, dikasih 100 dibilang cukup juga. Nah, kira-kira seperti itu yang terjadi. Bahkan di beberapa tempat, di OPD, di tempat kami itu ada perencanaan yang nilai fisiknya sampai 10 miliar, tetapi kemudian nilai perencanaan itu cuma 100 juta atau bahkan 75 juta. Ini untuk menghindari seleksi saja. Akhirnya yang terjadi adalah produk yang dihasilkan itu ya jelas tidak akan sama dengan kalau misalnya kita berdasarkan billing rate yang ada, baik billing rate yang dikeluarkan oleh Inkindo maupun yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR. Nah, ini yang saya pikir
harus kita anu bersama. Tetapi begini, untuk mensiasati hal ini, ini mensiasati, bukan mengakali. Kan begini, itu rata-rata yang terjadi untuk pekerjaan yang sifatnya output based atau hasil, ya. Sehingga mungkin yang diperkecil adalah waktunya, ya. Misalnya untuk perencanaan yang sebulan mungkin kita buat setengah bulan saja, misalnya, sehingga itu akan menurunkan biayanya itu. Atau mungkin bisa ke jamnya, karena terlalu besar untuk kalau kita gunakan dengan per bulannya, ya mungkin kita per jam. Bahkan kalau biasanya agak kecil, kalau tempat kami sampaikan itu disokolola saja sama PU. Ada tenaga ahli yang tenaga-tenaga yang di PU itu saja yang kita manfaat untuk yang pekerjaan yang sederhana. Cuman kembali yang ke tadi itu, kebanyakan kita salah di perencanaan di awal, perencanaan penganggaran dalam hal ini. Ketika 300 cukup, 200 cukup juga, padahal lingkup pekerjaannya sama. Ini kan akhirnya menurut saya tidak saya sudah berulang kali juga menyampaikan hal ini dengan teman-teman, toh saya bilang kok bisa yang ini harusnya kita, tapi kan nanti begini, ya, itu yang kesadaran untuk menghargai itu, padahal sudah jelas-jelas kalau untuk seleksi itu kan kita kalau di bawah billing rate kan pasti gugur untuk penilaiannya kan pasti gugur harga di situ. Nah ini yang saya kira perlu kita benahi sama-sama ini Pak Teten, bagaimana caranya supaya ya bisalah dihargai juga keahliannya orang itu. Nah, bagaimana dengan ketiganya? Ya, ketiganya ya tinggal seperti itu saja. Disiasati seperti itu. Mungkin ya waktunya saja yang diperkecil, tetapi usahakan jangan sampai outputnya berkurang. Gitu. Kira-kira itu itu salah satu solusi barangkali untuk hal yang tersebut. Iya, Bang, siap. Konsultan. Ya. Demikian Mas Pak Teten. Iya, siap. Sudah cukup ya Pak Teten? Ya, cukup jelas Pak Kasman. Terima kasih Pak Kasman. Ya, makasih Pak. Nah, kemudian kita ke Tulung Agung nih Pak Sugeng Setiono. Silakan Bapak. Pak Sugeng, silakan dibuka mic-nya. Belum kedengaran suaranya, Pak. Halo? Belum kedengaran suaranya Pak Sugeng. Oh ya, sudah, silakan. Kecil sekali Pak suaranya. Betul. Ya, baik Pak. Ini yang saya mau tanyakan untuk pekerjaan konstruksi yang nilainya kecil. Nah, misalnya rekap kamar mandi senilai cuma 10 juta. Nah, pada umumnya itu kan kalau konstruksi itu kan ada perencanaan dan pengawasannya Pak. Nah, terus dengan nilai segitu, itu kami bingung, itu perencanaannya berapa, pengawasannya itu berapa. Nah, gimana Pak untuk itu Pak? Biasanya kami itu membagi perencanaan itu 4%, untuk pengawasannya 3%. Nah, jika kami lakukan itu, padahal di HPS-nya itu cuma cukup untuk konstruksinya saja, Pak. Nah, itu bagaimana menurut Bapak? Ya, oke. Makasih Pak Sugeng. Jadi memang hal seperti ini sering terjadi. Termasuk di tempat kami juga seperti itu. Untuk pekerjaan yang kecil-kecil seperti ini, ya, yang untuk pekerjaan untuk pekerjaannya saja sudah membebani itu 10 juta, 15 juta, atau 20 juta untuk rehat kamar dan lain-lain. Yang sebenarnya kita minta saja ke
pengelola teknis, dalam hal ini Dinas PU misalnya, untuk menjadi pengawasnya, untuk membuatkan laporannya. Kira-kira seperti itu, membantu. Jadi tidak perlu dibuat konsultan perencana atau konsultan pengawas, tidak perlu. Malah kalau misalnya untuk hal yang seperti itu biaya perencanaannya itu masukkan saja di dalam biaya konstruksinya itu, ya. Jadi termasuk kontraktornya sendiri yang yang merencanakan dan menghitungnya itu. Jadi kita hanya menyampaikan bahwa kontrak ini lump sum, harganya 10 juta, perbaikannya ini, ya silakan dia lakukan penawaran. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua itu menggunakan dengan dari Dinas PU tadi. Dari Dinas PU dia sebagai pengelola teknis, kemudian mereka yang membantu membuatkan RAB-nya. Atau bisa lebih sederhana lagi, dia langsung kerjakan saja berapa biayanya, kemudian dia mintanya berapa, itu yang kita buatkan kita buatkan apalagi nih yang cuman sampai 10 juta, itu di bawah 10 juta gitu. Jadi saran saya yang paling realistis adalah gunakan instansi teknis PU dalam hal ini. Demikian Pak. Oke, udah jelas ya Pak Sugeng ya. Untuk gambarnya gimana Pak? Kalau gambarnya sama Pak, dengan PU juga. Dengan PU-nya sekalian. Oh, dengan Dinas PU. Iya, jadi gini, selama ini saya kebetulan lama di PU Pak. Kami itu membantu yang lain itu untuk hal seperti itu. Tapi disampaikan kepada kami bahwa ini Pak tidak ada tidak ada biaya perencanaannya. Nah, biasanya kita tanyakan ini ada biaya pengelola teknisnya tidak, atau ada biaya staf teknis di situ atau tidak. Nah, umumnya itu ada. Tapi ada juga beberapa tidak ada. Misalnya sebagai contoh ini, tahun kemarin itu kami ada membantu di salah satu dinas, di salah satu OPD yang itu sama sekali tidak ada biaya untuk itu. Nah, jadi yang hal seperti ini kemudian langsung kami masih waktu di PU itu kami meminta bantuan teman di PU untuk menggambar. Walaupun gambarnya sederhana, cuma di HP saja, tetapi sudah dapat menjadi acuan untuk menghitung volumenya, begitu. Demikian Pak. Ya, gimana Pak Sugeng? Jelas ya? Jelas ya? Iya Pak, terima kasih. Berarti itu biaya perencanaan pengawasan itu sudah include di konstruksinya Pak? Gitu ya? Iya. Oh, iya. Iya Pak, matur suwun, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Oke, ternyata ini Pak Muji sudah hadir juga nih Pak Saprudin. Pak Muji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada yang ingin ditanggapi atau ingin ditambahkan Pak? Silakan. Waduh, ini Pak Saprudin ini guru saya ini dalam teknis konstruksi. Enggak ada. Tapi betul yang saya bilang tadi, bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi ini itu bisa dilakukan perorangan, ya perorangan. Terus tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau biaya perencanaan maupun pengawasan, ya boleh ada, tetapi itu juga boleh dilakukan oleh orang yang ngerti teknis lah, mungkin dari Dinas PUPR ya, Dinas PUPR. Dia membantu dalam perencanaan, sekaligus membantu dalam pengawasan, ya berfungsi ganda lah, bisa seperti itu. Ya dibayar secara honor lah, bukan secara kontraktual gitu. Kalau ada honornya ya, itu problemnya di situ. Jadi saya ucapkan terima kasih nih pada Pak Sarudin yang berkenan membagi ilmunya di forum kita hari ini, dihadiri oleh 200 orang lebih. Ya, ketemu teman lamanya juga tadi, Pak Teten ya, dari Samarinda. Mudah-mudahan yang sampai Pak Sarudin ini berguna bagi kita, sehingga kita yakin dalam melakukan pengadaan, terutama pengadaan langsung ini ya. Ya, forum-forum ini tidak cukup sampai di sini, perlu berlanjut terus walaupun tema-temanya sederhana itu ya, mengenai pengadaan langsung.
Yang lain Pak, sebelum ini saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga acara ini bermanfaat. Terima kasih kepada Pak Kasman juga, ya, Pak Mukhlis dan sebagainya. Pak Mukhlis, gimana? Apakah waktunya udah habis? Oke, siap. Terima kasih, Cak Kasman, Cak Safrudin. Silakan, Cak Kasman. Kalau memang cukup saya kira. Oke. Demikian Bapak Ibu sekalian, webinar kita sore hari ini yang bersama Pak Safrudin ya dari Kota Palu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan juga mohon maaf apabila dalam saya memandu acara ini terdapat kekurangan, mungkin ada beberapa juga yang belum terjawab ya pertanyaannya. Mungkin setelah sesi ini bisa kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian kami serahkan kembali kepada host Pak Mukhlis. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Kasman, Pak Safrudin. Mas Mukhlisnya lagi di jalan, Pak Kasman. Bapak Ibu silakan kalau ada yang masih ingin didiskusikan dengan